Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, setelah kemarin saya bikin video mengenai teman yang hampir gagal terbang hanya gara-gara masalah sepele. Di video kali ini aku mau membahas mengenai cerita pertama kali saya datang di Korea. Seperti apa cerita pertama kali saya datang ke Korea? Daripada kalian penasaran, kita ikuti video ini ya. Yuk langsung saja. Cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal ya. Buat yang udah stay tune di channel ini, terima kasih banyak udah stay di channel ini. Oke, kali ini aku akan cerita mengenai pertama kali aku tiba di Bandara Incheon, ataupun cerita pertama kali datang di Korea. Jadi setelah kita boarding atau terbang dari Jakarta, itu waktu itu aku terbang malam yo, pesawat malam. Aku inget banget itu sekitar jam 8 malam aku terbang, terus pas sampai sini itu jam 6 pagi guys. Waktu itu bulan September, udah memasuki musim semi. Dan kok musim semi? Musim gugur. Lupa guys, musim gugur bener. Terus di sini udah cuacanya udah dingin. Aku sampai di Incheon itu jam 6 pagi. Dingin banget, pengen kencing, kebelet kencing aku guys. Tapi nggak boleh langsung kencing ya, karena kita turun dari pesawat langsung memasuki untuk apa? Check out lah. Check out itu untuk bisa keluar dari Bandara Incheon kita harus ada pemeriksaan, termasuk pemeriksaan keimigrasian. Di Bandara Incheon itu sidik jari, terus dari sensor mata ini, terus kita nyerahin paspor, dan tentunya itu pokoknya kita kasih yang diminta. Terus pas di pesawat tadi kita ngisi apa ya, barang bawaan kan ditanyain bawa alkohol enggak, bawa rokok enggak. Waktu itu aku bawa rokok, tak tulis bawa rokok 2 slop, tak tulis gitu, cuma buat udut sendiri. Dan itu alhamdulillah aman, nggak ada kena bea cukai atau apa. Terus akhirnya udah selesai check out itu tadi dengan lancar. Terus kita menunggu dijemput. Selama menunggu dijemput aku mencari toilet guys. Udah sampai pertama kali itu aku udah culture shock. Serius, karena aku pas habis kencing kan terus wetengku mules di toilet. Kencing itu biasa, tempat kencingnya udah biasa, tetapi pas mules kudu ngising, inilah terjadi culture shock. Iku ono tombol-tombolnya guys. Bahkan aku sampai nyari-nyari di Google, untung ada wifi, itu gimana cara mengoperasikan toilet yang elektrik. Toilet tombol-tombol gitu loh maksudnya. Ya Allah, ngisengku suwi untung nggak ditinggal. Ya wes, alhamdulillah akhirnya lancar. Buat yang belum nonton video aku bingung cerita, bingung masalah toilet, ini bisa lihat di videonya di atas sini yo. Jadi guys, habis itu nunggu dijemput. Selama nunggu dijemput, akhirnya haus juga guys, karena minum air putih pas dateng di Korea itu penting banget. Soalnya aku nggak minum, nggak makan sama sekali pas di pesawat. Waktu itu aku inget minum apa poso ya. Aku kayaknya poso sih, tapi teman-teman pada minum. Akhirnya posoku batal kayaknya. Batal pura. Pokoknya wes intinya minum. Buat teman-teman yang nggak puasa boleh minum aja. Langsung minum, itu beli, suruh beliin yang ngerti caranya beli. Aku nggak tahu caranya beli. Waktu itu teman-temanku yang pada beli, yang dari XX biasanya itu udah pinter beli dan juga mentalnya ada. Aku nggak berani. Terus habis itu kita dijemput. Waktu itu datang, yang jemput itu 2 orang, Mbak Yuli sama Nuna Kwon Rosi. Waduh, keinget banget ini. Tanpa Nuna Kwon Rosi dan Mbak Yuli ini, itu kita akan hilang mungkin ya, kesasar di Korea Utara. Terima kasih buat yang udah jemput, mungkin kalau misal nonton. Tapi nggak mungkin lah. Ya wes, habis itu habis dijemput kita diantar ke Kebis atau Korea opo bis ya, opo gak genah kepanjangannya. Perjalanan selama 2 jam lebih dengan mengendarai Delman. Delman, numpak bis 2 jam. Aku nuk bis turu.
Wah, masya Allah, itu di bis turu itu sangat berarti banget guys. Sampai di sini udah seneng naik bis, bisnya eksekutif, wah gratis pisan. Terus sampai di bis itu ada banyak orang-orang dari negara lain, ada dari Vietnam, waktu itu dari Nepal, terus ada dari Timur Leste, dari Sri Lanka apa mana itu. Kalau yang dari Timur Leste itu udah biasa yo, ambune pun kayak biasa gini, tapi aku culture shock lagi itu bau orang-orang negara lain. Nggak tahu kenapa, entah sekarang bauku udah kayak mereka apa enggak, sekarang bau mereka pun udah biasa saja, kayak bauku sama kayak mereka. Dulu pertama kali bener-bener ambune ya Allah. Pemenang pas di toilet. Ambune tenan. Ya wes, habis itu di sana itu kita menjalani apa yang namanya proses medical check up lagi. Ini medical check up sangat penting buat teman-teman, dijaga kesehatannya. Kalau bisa banyak minum air putih biar hasil medical check up-nya bagus. Karena kalau hasil medical tidak bagus, ini bisa dipulangkan lagi loh teman-teman. Waktu itu pas barengku ada yang hasil medicalnya kurang bagus, dinyatakan tidak fit. Tetapi setelah diteliti ini penyakitnya bukan penyakit yang menular, terus bukan penyakit yang berbahaya juga. Dan alhamdulillah temen ini masih bisa untuk diobati dan untuk sementara nggak bisa dijemput sajangnya dulu di kebis, disuruh disembuhin dulu, baru setelah itu baru dijemput. Kalau misal yang penyakit berbahaya langsung deportasi balik lagi ke Indonesia. Ya wes, di situ aktivitas itu sehari-hari malam yo tidur tok sekamar. Aku ingat waktu itu orang 4, aku, Jinggu Swaji, Pak Udin yang satu pabrik itu, terus ditambah sama siapa itu aku lupa, pokoknya ada Kris apa siapa, Kris Diantoro itu kayaknya. Terus habis itu aku makan juga dapat makan di situ 3 kali, tetapi pas nyampe ke bis itu aku juga makannya nggak doyan guys, karena bau rumah makannya aja itu kayak gimana yo, udah blenger lo mambune lo. Terus aku ngambil kimchi yo pertama kali. Kimchi aku kan nggak tahu tuh namanya, belum pernah makan kimchi. Kayak seger ngono, tak kirain kan oseng-oseng kobis. Oseng-oseng daun kol lo. Aku ngambil banyak, pas tak makan rasanya kok kecut kok kelek. Aku tak makan nasi nitok guys. Akhirnya waktu itu aku inget, untung ada ikan laute. Itu kalau nggak salah itu semacam sarden dan tak makan. Terus malamnya aku makan mie. Pas pembekalan di kebis itu kita juga dikasih tahu maksudnya cara bekerja yang baik, cara ngangkat apa benda-benda biar nanti nggak cedera boyo. Terus ada juga cara apa untuk terjadi kebakaran menggunakan alat pemadam itu loh. Sampai kita diajari juga keselamatan kerja, maksudnya kerja begini itu bahaya, nggak boleh kerja sambil pakai headset. Pokoknya dijelasin prosedur-prosedur keselamatan kerja. Terus selain itu ada juga tes, tetapi tes bahasa Korea ini tak kira ya cuma formalitas, tenang saja sing tenang, nggak usah deg-degan. Terus setelah itu kita dibuatkan buku tabungan guys, buku tabungan Korea untuk nanti kita menerima gaji. Waktu itu aku dibuatin buku Bank Wori. Di situ itu datang dari Soyoido Wori, itu ada Mbak siapa aku lupa namanya, pokoknya dibikinin itu. Terus habis itu hari 3 hari kalau nggak salah yo di kebis yo. Hari kedua pun aktivitas sama, aku di sana juga beli kopi. Di samping kebis itu kan ada kopi toh, beli kopi aja nggak apa-apa, ngopi. Tapi nanti setelah medical check up-nya pun lengkap soalnya guys, makanya penting ini medical check up. Terus habis itu malam tidur seperti biasa. Waktu itu banyak ciwi-ciwi juga. Itu teman-teman yang genit itu pada nggodain ciwi-ciwi, tapi saya enggak karena saya kan orangnya polos guys. Terus pas di situ pertama kali sampai situ hari kedua, aku itu mencoba untuk bikin vlog sebenarnya. Udah tak suruh ngerekamin temenku yang namanya Chris. Tapi nggak tak upload, dan itu nggak langsung ngevlog aku sih, karena pas nyampe sini juga ternyata
Ceritanya ada banyak di channelku. Terus pas hari ketiga ini kita perpisahan guys. Kita perpisahan, foto-foto di depan bis. Ini hari yang paling deg-degan. Oh ya, sebelum ini ada kejadian menarik guys. Waktu pagi-pagi kan kita disuruh kumpul senam yo. Waktu itu ada dari negara-negara lain, itu kan karena dingin. Negara lain itu agak males-males bangunnya, ngumpulnya agak telat. Wah, dimarahin guys. Orang Indonesia ini di sini kelihatan bagus, dipuji-puji guys. Serius sama ini yang apa? Corone struktur sename lho. Wah, seneng. Aku udah gede lah. Yo wes, pas balik lagi kita ke penjemputan yo. Pas hari penjemputan ini penuh deg-degan guys. Hari penjemputan itu buat teman-teman yang di daerah dapatnya di Hwasong, waktu itu kan di Hwasong, di daerah Hwasong dan sekitarnya, pokoknya Gyeonggi-do itu langsung dijemput di situ. Tetapi pas hari penjemputan aku harus naik bis lagi guys, naik bis lagi, foto-foto dulu tadi, fotonya ada ini, nanti coba tak cari ya di sini kalau ada. Terus habis itu nggak dijemput, diantar pakai bis lagi untuk menuju ke Daegu yang wilayah bawah. Kayak dapat daerah Busan, daerah Gimhae, daerah Jeju-do, bahkan itu ngumpulnya di Daegu sini, nyampe di HRD-K Daegu Songso sini kantornya. Terus perjalanan dari sana itu sekitar 4 jam sampai 5 jam di bis, dikasih roti guys. Nah, ini terjadi kejadian lagi. Di roti seperti biasa, karena pertama kali datang tak baca kan ada tulisannya babi tuh. Teman-teman juga pada ngobrol, ono babine jadi pangan. Tapi kan dia wis nggak tak makan waktu itu, nggak apa-apa. Terus udah sampai sini, sampai HRD sini, kita langsung geret koper, naik ke atas. Wah, koperku potel guys, tak geret. Rodone potel karena mungkin koper murah yo. Buat teman-teman beli koper yang agak bagusan dikit lah, waktu itu aku bener-bener nggak punya duit kismin. Makanya aku koper ponakanku tak pakai koper yang dibuat liburan itu toh. Terus pas penjemputan kita dikumpulin di atas tadi, itu temanku ada satu yang sakit perut guys, nggak tahu sakit perut gimana, itu sakit banget, kasihan guys. Sampai akhirnya waktu itu dibawa ke rumah sakit dulu, terus habis itu kayak masuk angin sih feelingku. Aku nggak tahu akhirnya terus aku nunggu dijemput itu banyak banget, agak lama. Aku deg-degan juga, ini nanti ketemu bosnya gimana. Teman-teman pasti kan penasaran juga ini tuh yang nonton tuh khususnya. Kalau dijemput bos itu ngomong apa ya, wes. Terus pas sampai giliranku, aku dijemput tuh. Aku tarik nafas dalam-dalam. Bosku kayak, masa bosku cek nemen, dipanggil jenengku Suhartono. Aku dipanggil, terus habis itu aku tarik nafas. Baca doa aku guys. Aku bacalah wala quwata illa billahil azim gitu. Tak bacain gitu. Terus habis itu aku langsung nunduk gini. Hanya mas menikah aku ngono. Ya wes bertiga kan. Habis itu diajak ke mobil, turun, aku inget turun di bawah itu dengan koper yang rodanya potol satu. Jadi tak angkat sambil tak geret-geret piye tuh lah. Angel pokoknya tertatih pokoknya. Wes ngelewati mall, di bawah gedung RDK itu ada mallnya, terus sampai ke parkiran, naikin ke mobil kopernya bertiga. Terus waktu itu inget ternyata yang jemput itu bukan dari bosnya, cuma dari orang kantor. Waktu itu yang jemput aku adalah Derinim lah, pokoknya wong kantor sing dipangkat, bahasa Indonesianya aku gak ngerti. Terus pas di perjalanan aku menikmati keindahan sini, terus aku sempat berbincang-bincang, terus nanyain, kan aku bisa bahasa Korea dikit-dikit tau, sebisa aku nanya Indonesia misoyo aku ngono. Ono wong ngomong, ono wong Indonesia ono 14 apa piro waktu itu. Akeh banget, aku wis wayem suweneng. Kalau misal teman-teman nanti di perjalanan daripada bingung-bingung nggak ngomong apa-apa juga nggak apa-apa. Kalau mau nanya ada seniornya nggak apa-apa, tapi kalau misal nggak ada, jangan langsung minta pindah yo. Karena dulu pernah ada yang nanya di mobil terus minta pindah langsung, ada, jangan. Ya wes, akhirnya aku berharap itu di jalan tadi kan karena lapar yo, roti nggak tak makan juga, berharap itu diajakin makan opo piye ngono sama yang jemput. Ternyata enggak loh guys, nggak diajakin makan, bangetan tak batin. Tapi buat teman-teman itu yo harap maklum.
Karena emang ya begitu, di sini orang sini cuek, apalagi kalau yang jemput bukan bos kita. Terkadang bos kita pun nggak mikir ngajakin makan guys, jarang-jarang. Ya wes, sampai di pabrik koper ini langsung ditarik ke asrama, ke atas di asrama. Terus habis itu kita turun ke kantor untuk ngeliat apa pekerjaan kita, dijelasin ini kerjaannya bagian ini gitu, dikasih tahu di komputer. Ini pabriknya pabrik pembuatan selang. Waktu itu aku pembuatan selang, bagianmu bagian yang masang bongkar pasang selang. Terus habis itu diajak turun, langsung melihat pekerjaan, diperkenalin. Turun, aku turun ke bawah, diajak muter. Pertama kali ketemu sama seniorku, ketemu Pak D. Pak D ini yang namanya Bapak Syar. Terus di situ aku tanya-tanya, yo biasalah ketemu orang Indonesia, salaman, diajak muter. Habis muter terus ke asrama, sampai di asrama di atas aku ketemu seniorku. Ya guys, mungkin cukup sekian cerita kali ini. Kalau misal tak ceritain lagi, ini ada bersambung lagi. Bahkan hari pertama kerja pun kayak apa nanti, kalau misal ada yang mau tak ceritain, silahkan komentar. Hari pertama kerjaku pas pertama sampai Korea itu gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Yo wes, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh kalian share sebanyak-banyaknya ke media sosialmu. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pokoknya semangat yang mau proses ke Korea, dan mudah-mudahan diberi kelancaran sampai sini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying